trailer seperti apa sih? Prosesnya sih kalau acting kesurupan tuh lebih capek dari acting lainnya karena butuh energi yang sangat besar yang kita harus teriak-teriak, dan itu nggak sekali take doang, ada kalau kurang bagus kita take lagi, dan ada berbagai shot dari berbagai kamera, jadi harus diulang-ulang terus, jadi beneran harus banyak istirahat, banyak minum air putih, dan itu proses yang cukup melelahkan sih. Ingat nggak take-nya mungkin ada berapa kali gitu? Sebenarnya nggak terlalu banyak sih, yang paling banyak kayak 4 kali atau 5 kali gitu. Berarti sebelumnya ada workshop juga ya? Iya, ada workshop. Itu berapa lama tuh? Workshopnya bulanan kayaknya. Ada tadi kan kamu juga notice ya ada referensi film dari sutradara ya. Itu apa aja tuh referensi filmnya? Referensi filmnya itu yang gue ingat Emily Rose. Yang Emily Rose masih itu mirip-mirip sebenarnya referensi. Mungkin dari awal bisa dilihat kenapa akhirnya mau bermain di film ini dari kan katanya takut kenapa? Karena ceritanya bagus, ceritanya itu out of the box banget, nggak cerita horor pada umumnya yang biasa kita tonton. Dan itu juga membuat saya pribadi ada satu yang baru yang mempelajari mengenai spiritual lah di luar energi yang ada di luar sana gitu. Ternyata itu membuat aku sekarang jadi berubah juga gitu dalam sehari-hari, karena ternyata yang paling besar ketika kita dalam menghadapi mereka itu adalah ketika kita buka celah. Dari mana celah itu? Sesimpel kita ada dendam dan kepahitan itu juga sudah membuat mereka betah di dalam hati kita. Itu sih membuat aku, wah film ini harus banget sih aku ikutan bergabung di sini gitu. Para Batroni di sini sebagai produser ketika pertama kali menawarkan ke saya pada saat datangnya horor, aku langsung nggak main film horor mas, udah lama juga nggak main film gitu. Tapi ternyata ketika dia menjelaskan seperti apa ceritanya sebenarnya, nggak usah mikir lama, aku bilang aku mau. Aku sama sih alasannya karena ceritanya fresh banget. Pertama kali juga di Indonesia ada cerita soal horor Katolik ya, dan aku juga sebagai orang Kristen juga seneng banget. Akhirnya ada nih film yang dari agama aku gitu, jadi aku sangat tertarik gitu. Oh ini bukan film dari agama. Enggak, tapi karena itu sih, jadi sesuatu yang saya nggak tahu, jadi sekarang saya tertarik banget. Paling masuk Belum. Tertarik. Kalau kita menarasikan ini sebagai salah satu perjalanan religi juga sih nggak sih buat banget beneran. Jadi gini, pernah dengar nggak? Orang itu kemasukan, udah dikeluarin, nggak lama dia kemasukan lagi. Banyak orang dulu zaman kita, rusuknya renggang ya, elah serenggang apa? Kerokan kali ya. Ternyata kenapa dia masuk lagi, dan biasanya ketika setan itu udah dikeluarin, nggak lama nanti masuk lagi, bahkan lebih banyak dari yang dikeluarin, sampai akhirnya gitu terus. Ternyata ada satu alasan besar yang membuat setan itu benar-benar keluar dan tidak akan masuk lagi. Cuma satu, bukan soal pendetanya atau kiainya, bukan. Ternyata cuma satu. Mau tahu? Nonton gua gelap. Serius, gue nggak bohong. Ketika satu itu nanti keluar dari nonton film, oh itu yang terjadi di Kayla. Dia udah bertahun-tahun, kok cerita aslinya ya? Salah. Aduh, kayak gini. Maksudnya di ceritanya kan dia udah dikeluarin, masuk lagi, sampai akhirnya tuh yang rajanya gitu, king of the king, terus ya ternyata ya itu dia ya, hanya satu. memaafkan itu? Ada deh, tonton dong. Mbak Astrid, tadi kan sempat cerita soal takut di lemari ya. Itu ada fobia sendiri atau seperti apa? Lah kan saya takut setan. Tapi selama main film ini jadi takut setan lagi? Ya udah melangkah lah sedikit. sedikit apa boleh dicontoh? Langkahnya sedikit aja. Selama proses syuting ada ini nggak sih pengalaman mistis gitu, pertama lah yang kesurupan diceritain di film. Enggak sih, yang penting imannya harus kuat ya. Kan kita juga berdoa, jadi nggak ada sih. Aman semuanya. Nah, Astrid gimana nih comeback lagi main film tapi sekalinya ditawarkan horor? Ya seneng banget, enggak kapok, justru ini yang menurut aku adalah sebuah batu loncatan lagi untuk aku ketika aku udah lama banget tidak menekuni dunia
pertama ini kan aku bawa acara gitu, jadi ini salah satu tantangan aku lagi, dan sebenarnya aku kembali ke passionku lagi ya, semoga Tuhan merestui. Keluarga, untungnya keluarga saya merestui, kalau dulu kan orang tua nggak merestui, sekarang suamiku merestui, terima kasih. Kan kita juga harus bisa melawan ketakutan kita ya. Itu jadi malam ketakutan, tapi dia the best. Kamu kan bilang katanya ini debut film kamu yang pertama. Kenapa sih akhirnya memilih si Kuasa Gelas sebagai atau Ya karena pas aja sih timingnya. Waktu itu aku casting udah lama banget, aku dari 2015 terus akhirnya diterima, tapi nunggu syuting lama banget nih, nggak syuting, tapi akhirnya syuting dan seneng banget sih, excited banget. Dan aku juga lihat kemarin aku sempat lihat di FYP TikTok juga lewat-lewat kan, terus netizen tuh pada excited juga buat nonton, jadi aku senang banget sih, dan semoga aku bisa ngasih yang terbaik dan semoga semuanya suka lah dengan hasil actingku ini. Pasti merasa ketakutan gak sih waktu pas lagi syuting atau ada pengalaman nggak? Ketakutan sama dia, sumpah serem banget sih, beneran. Jadi waktu itu kalau misalnya, jadi tuh kalau misalnya pas syuting satu frame sama Kayla di sini, dia sebagai Kayla, aku tuh bener-bener ketakutan karena sesetan itu dia. Maksudnya Serem banget sih. Dia serem banget. berapa lama Lama, jam-jam, sumpah. Jadi gue pernah lagi syuting, pengen lihat gitu, soalnya di sini pertama kali dia exorcismnya gitu kan. Sampai gue nggak ada scene-nya, gue mau masuk ke setnya gitu, gue pengen lihat Lea, pas adegan itu ya, udah lu keluar aja gitu, karena emang, wah Lea sih the best sih. Delia jadi suster, risetnya seperti apa sih? Berperan jadi suster. asisten Gimana kaget karena waktu hari workshop pertama itu tadi itu udah eksorsis beneran, jadi ada salah satu pasien yang sampai sekarang saya masih suka WhatsApp sama jadi perempuan itu apa ya, kayak mau kontribusi, jadi dia ada sesuatu nih, terus dia mau dijadwalkan eksorsis beneran sama Romo Robini, terus saya datanglah ke situ tapi nggak tahu eksorsis beneran gitu, terus si Romonya tuh agak tegas gitu, kamu kalau jadi asisten harus lihat tuh gitu, kayak asistennya beneran gitu, kamu lihat, kamu tegas, kamu harus sigap, terus kayak ada entah segala macem, jadi saya hands down gitu. Ada orang tua si pasien juga, terus orang tuanya bilang baca doa apa gitu, Salam Maria gitu, kayaknya mereka nih nggak tahu, saya juga nggak mungkin kan bilang lagi situasi gitu kayak saya muslim gitu kan, nggak mungkin gitu, terus akhirnya ya udah saya diem aja sama enggak komat kami tapi ayat kursi nolong sesudah selesai itu semua dikasih tahu yang tadi itu kayak oh nggak apa-apa kok, karena asistennya si Romo juga yang udah tahunan sebenarnya muslim pakai jilbab gitu. Jadi kalau mau nolong nggak tapi ya jadi dari situ ya belajar, dan agak kaget sih jujur hari pertama oke kerja gitu workshop ya Kuasa Gelas, tiba-tiba jadi bener-bener ada gitu mas, bener ada. Awalnya kita ngobrol sama si pasien ini, cantik masih muda ya dia, kayak tiba-tiba kayak nggak ada ya guys, Udah pulang kan, mungkin nggak tahu. iya jadi waktu itu langsung sama Mas Firman dan dia bertiga sambil pegang buku aslinya gitu-gitu, ya seru sih. Tapi ada dia baca doa-doa ada gitu, karena emang menurut Romo Robini ketika lagi asistennya itu kita nggak boleh diem aja sebenarnya, harus terus-terusan berdoa kami, doa apapun yang kita tahu lah gitu. Takut karena Kan sebenarnya Pak, iya bisa ketularan. itu, terus ada ibu bapak si anak ini juga gitu, jadi kayak mungkin karena mereka panik jadi kita juga ke bawah kali panik ini, jadi kayak mana nih, apalagi saya nggak tahu apa-apa gitu. Mungkin boleh diceritain adegan di trailer tadi yang paling menantang buat kalian tuh yang mana sih? kayak digantung-gantung gitu ya. Dia tuh keren, tuh adegan terkeren sih. Iya yang kolam sih, iya yang kolam. Itu yang paling iya, karena itu juga effort banget sih itu. Kayaknya itu yang paling banyak Kayaknya lu kemasukan di situ deh. Enggak, Tapi serem banget kan. tapi itu paling banyak retake karena itu beneran harus perfect itu, karena itu one of the golden scene. Iya. Jadi beneran harus perfect itu, jadi retake-nya cukup banyak sih itu. Gue merinding lagi tuh. Kalau nggak asik mungkin yang mana? Ya eksklusif juga. Ya itu adegan dia Beneran misalnya kayak lemparannya harusnya kemana tapi jadi kelempar ke kita gitu,
Terus ruangannya juga di kamar, jadi kita kayak agak gimana nih gitu. Dan orangnya banyak. Kan kalau doa Bapak kami Kristen sama Katolik kan berbeda, kalimatnya beda. Jadi kadang kan aku Kristen Protestan kan, Bapak kan salah Protestan ini, ulang apa tadi ya? Itu lucu sih kan. Maksud gimana nih peran sama dia anak muda Bapak sih punya juga. Udah, aku enggak sih cuma keren banget. Do not underestimate anak muda ini ya. Gila. Enggak. Ini gila. Satu kata gila. Orang pasti anak baru, anak muda. Jangan underestimate kan lah ya. Lo mesti lihat nanti actingnya. Gue aja langsung kayak Ya gitu dong, nanti orang expect-nya ketinggian. emang tinggi say. Sumpah, maksudnya di antara semua film yang gue tonton juga, gila sih gitu. Tapi kalian mirip Anak saya. kasih selama proses syuting anak-anak udah tahu kan Ya enggak mungkin. Enggak Ya, mungkin. oke, foto bareng. Ada foto lagi? Terima kasih.